Lahan pertanian ini terletak di Sorum, Akershus, sekitar 45 menit berkendaraan dari Oslo, ibu kota Norwegia. Pemilik pertanian Pasutri Christian dan Marie Orderud. Mereka memiliki 2 anak, Anne dan Per. Sebagai petani, Christian langsung turun tangan mengolah lahan. Berbeda dengan sang ayah, Anne si sulung tidak tertarik mengikuti jejaknya sebagai petani. Anne pindah ke Oslo, kuliah dan bekerja sebagai sekretaris Menteri Pertahanan Norwegia. Sedangkan Per tetap tinggal di desa, membantu orang tuanya mengelola lahan pertanian. Ketika Christian memutuskan pensiun dari pekerjaannya sebagai petani, dia menyerahkan pengelolaan lahan kepada anaknya Per. Christian dan Marie kemudian pindah dari rumah utama ke rumah yang lebih kecil di lahan pertanian itu juga. Mereka menikmati masa pensiun di sana, sedangkan Per menempati rumah utama bersama istrinya Veronica yang berusia 18 tahun lebih muda darinya. Sementara itu di kota, Anne sibuk dengan karirnya dan di sana pula dia bertemu dan menikah dengan Per Olaf Paust, seorang duda beranak 3, pejabat di Kementerian Luar Negeri Norwegia. Anne dan Olaf cocok. Sama-sama kerja di pemerintahan dan sama-sama punya koneksi orang-orang penting. Hidup mereka tenang dan sejahtera hingga suatu hari. Pada 3 Maret 1997, Anne dan Olaf baru saja pulang dari sebuah acara diantar seorang teman dengan mobil. Setiba di depan gedung apartemen, mereka turun. Namun sebelum masuk ke gedung, tiba-tiba seorang pria misterius menyerang mereka. Anne dan Olaf berusaha melawan. Untung saja teman yang mengantar mereka melihat kejadian dan bergegas menolong. Si pelaku kabur. Anne dan Olaf menderita luka-luka meski tidak parah. Mungkin si pelaku ingin merampok Anne dan Olaf, tapi gagal. Insiden itu dilaporkan ke polisi, tapi polisi tidak berhasil menemukan si pelaku. Kehidupan Anne dan Olaf kembali berjalan normal. Mereka bekerja dan beraktivitas seperti biasa. 4 bulan kemudian, pada Juli 97, pagi-pagi ketika bersiap berangkat kerja, Anne melihat ada benda aneh ditempel di bagian bawah mobilnya. Dia melaporkan hal itu kepada polisi. Ketika polisi memeriksa, benda itu ternyata dinamit seberat 500 gram. Berarti ada orang yang ingin membunuh Anne dengan cara meledakkan mobilnya. Anne tentu saja ketakutan. Polisi juga khawatir sebab ini adalah insiden kedua kalinya. Yang pertama terjadi pada bulan Maret lalu, seorang pria misterius menyerang Anne dan suaminya Olaf. Siapa si pelaku misterius itu? Siapa yang jadi target sebenarnya? Apakah Anne atau Olaf? Atau keduanya? Anne dan Olaf punya posisi penting dan strategis. Anne adalah sekretaris Menteri Pertahanan, sedangkan Olaf pejabat tinggi di Kementerian Luar Negeri. Mungkinkah mereka memiliki musuh yang berhubungan dengan pekerjaan mereka? Polisi melakukan investigasi tapi lagi-lagi gagal menemukan pelaku yang menaruh dinamit di bawah mobil Anne. Waktu pun terus bergulir. Hari berganti minggu, berganti bulan tanpa insiden apapun. Anne dan Olaf lega. Kini hidup mereka terasa damai. Namun tidak disangka-sangka, setahun kemudian pada malam 12 Agustus 98, Olaf terbangun dari tidurnya. Hidungnya mencium bau aneh, seperti bau gas. Pria itu bergegas memeriksa apartemennya. Dia mendengar bunyi desisan di luar. Ketika dia membuka pintu, tampak sebuah tabung gas 5 kg. Katupnya terbuka sehingga gas bocor. Olaf segera menghubungi polisi yang menyimpulkan ada orang yang dengan sengaja menaruh tabung gas bocor tepat di depan pintu unit apartemen Anne dan Olaf. Polisi menemukan ceceran bensin dari luar gedung apartemen hingga ke tabung gas itu. Diduga si pelaku ingin memantik api pada ceceran bensin tersebut hingga meledakkan tabung gas. Tapi si pelaku sepertinya batal melakukan hal itu. Menurut polisi, seandainya tabung gas meledak, maka gedung apartemen akan rusak parah dan nyawa Anne serta Olaf melayang. Kasus percobaan pembunuhan pasutri Anne dan Olaf diliput luas oleh media. Keluarga dan teman-teman khawatir akan keselamatan keduanya. Karena percobaan pembunuhan sudah 3 kali terjadi, polisi tidak mau ambil risiko. Demi keamanan, mereka minta Anne dan Olaf pindah sementara tinggal di kompleks militer, sementara polisi terus melakukan investigasi. Tapi Anne dan Olaf hanya sebentar tinggal di kompleks militer.
sebab pada 3 September 98 mereka harus pindah ke New York City, Amerika. Sebabnya Olaf ditunjuk sebagai konsul jenderal sementara di sana. Anne ikut serta mendampingi sang suami. Sejenak mereka bisa tenang di New York. Namun 3 bulan kemudian pada Januari 99 mereka harus kembali ke Oslo, Norwegia. Karena polisi mengatakan kondisi sudah aman, pasutri itu kembali tinggal di apartemen mereka di Oslo. Tapi ketenangan tidak berlangsung lama. 3 bulan kemudian pada April 99, Olaf didiagnosa menderita kanker stadium 4. Tidak ada harapan lagi. Sebulan kemudian pada Mei 99, Olaf meninggal dunia. Anne terguncang. Masalah seolah bertubi-tubi datang. Berkali-kali percobaan pembunuhan dan kini suaminya meninggalkannya selamanya. Seminggu setelah kematian Olaf, pada 15 Mei 99, ada kejadian aneh. Seseorang menelpon bantuan emergensi dan menyampaikan ancaman ganjil. Anne Orderud dan kedua orang tuanya akan tewas dibunuh. Petugas emergensi langsung menyampaikan ancaman itu kepada polisi. Namun sayang, lagi-lagi polisi gagal melacak si penelpon misterius. Sementara itu Anne masih berkabung karena kematian suaminya. Tapi untungnya dia masih punya orang tua. Sang ayah Christian dan sang ibu Marie selalu menguatkannya. Dan untung pula tempat tinggal mereka tidak terlalu jauh. Anne bisa setiap saat berkunjung dengan menyetir mobil menempuh perjalanan sekitar 45 menit. Dan demikianlah pada 22 Mei, Anne datang ke rumah orang tuanya di lahan pertanian mereka di Sorum Akershus. Mereka mengobrol, dilanjutkan dengan makan malam. Usai makan malam, Anne masuk ke kamar tidur di basement, sedangkan kedua orang tuanya menuju kamar tidur mereka di lantai 2. Tak lama kemudian, mereka terlelap dan tidak akan pernah lagi membuka mata. Pagi hari 23 Mei, Hans datang berkunjung ke rumah kakaknya Christian. Dia mengetuk-ngetuk pintu depan, tapi tidak ada jawaban. Apakah Christian dan Marie sedang keluar? Tapi tidak mungkin sebab Hans melihat mobil mereka parkir di depan rumah. Begitupun mobil Anne, keponakannya. Hans berjalan ke halaman belakang. Betapa terkejut dirinya melihat pintu belakang terbuka dan rusak. Kacanya berserakan. Hans merasa ada yang tidak beres. Dia memberanikan diri masuk. Dan dugaannya benar, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Anne, Christian, dan Marie tewas dengan masih mengenakan pakaian tidur. Hans segera menghubungi polisi yang tak lama kemudian tiba di TKP. Apakah rumah keluarga Orderud dirampok? Tapi tidak ada barang yang hilang. Menurut polisi, pelaku masuk lewat pintu belakang dengan cara memecahkan kaca dan menendang pintu. Ketiga korban yakni Anne 47 tahun, Christian dan Marie yang berusia 80-an tewas ditembak. Anne ditembak di kamar tidur di basement, Marie ditembak di ruang tamu, sedangkan Christian ditembak di kamar tidur di lantai 2. Christian ditembak dengan menggunakan pistol kaliber 38 dan 22. Polisi menduga pelaku lebih dari satu orang dan masing-masing membawa pistol berbeda. Menurut polisi, mungkin si peneror yang selama ini berusaha membunuh Anne akhirnya berhasil menuntaskan aksinya. Dan untuk menghilangkan saksi, si pelaku juga membunuh orang tua Anne. Tapi siapa pelakunya? Polisi tidak menemukan bukti berarti di TKP. Polisi mulai menanyai berbagai pihak termasuk keluarga terdekat dan warga sekitar. Keluarga terdekat tentu saja Per Orderud yang tinggal bersama istrinya Veronica tak jauh dari kediaman orang tuanya Christian dan Marie. Per dan Veronica mengaku tidak tahu tentang pembunuhan itu. Malam itu mereka tidur nyenyak dan tidak mendengar suara tembakan atau keributan apapun. Polisi heran, di tengah lahan pertanian yang sepi, rasanya mustahil Per dan Veronica tidak mendengar suara apapun pada malam kejadian. Padahal pelaku melepas tembakan 12 kali dan jarak rumah Per dan orang tuanya hanya 200 meter. Polisi juga mendapat informasi dari tetangga pada malam kejadian. Dia lewat dan melihat mobil Per dan Veronica tidak ada. Anjing mereka juga tidak ada. Tapi dia tidak tahu kemana mereka pergi. Polisi kini mencurigai Per karena keterangannya tidak meyakinkan. Tapi jika Per pelaku pembunuhan, apa motifnya? Polisi pun mencari tahu hubungan antar anggota keluarga Orderud yang ternyata jauh dari kata harmonis. Begini ceritanya.
Ternyata perselisihan di keluarga Orderud sudah cukup lama berlangsung. 3 lawan 1, yakni Christian, Marie dan Anne melawan Per. Awalnya semua baik-baik saja. Per membantu sang ayah Christian mengelola lahan pertanian. Ketika kemudian Christian pensiun, dia serahkan urusan pengelolaan lahan ke si anak Per. Per yang sudah bertahun-tahun mengelola lahan berharap sang ayah mengalihkan kepemilikan lahan kepadanya. Tapi sang ayah Christian tidak mau begitu saja memberikannya pada Per. Terlebih dia lihat Per tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya mengelola pertanian. Christian ingin Per lebih bertanggung jawab dan tidak mendapatkan semuanya dengan mudah. Jika Per ingin memiliki lahan pertanian itu, maka Per boleh membelinya dari sang ayah. Per tentu saja kesal dengan keputusan tersebut. Dia ingin lahan tersebut diberikan cuma-cuma padanya sebagai warisan. Jika tidak segera mendapatkan lahan itu, Per khawatir jika nanti orang tuanya meninggal, lahan malah jatuh ke tangan kakaknya Anne sebagai anak sulung. Ternyata sang ayah Christian juga menemukan sikap manipulatif Per. Saat memeriksa dokumen pajak, Christian menemukan bukti Per menyatakan bahwa lahan pertanian adalah milik dirinya karena dia telah membelinya dari ayahnya, padahal tidak pernah ada transaksi jual beli. Christian bertambah marah ketika kemudian tahu Per mengagunkan lahan tanpa seizinnya untuk mendapatkan pinjaman. Ulah Per sudah keterlaluan, tidak lagi menghormati orang tuanya. Christian merasa Per hanya peduli pada harta orang tuanya. Christian pun menyewa pengacara untuk membereskan hal itu. Dan untuk memberi pelajaran pada Per, Christian sengaja menaikkan harga tanah. Per geram. Dengan harga tinggi, mana mungkin dia bisa membeli lahan pertanian itu. Konflik pun semakin memanas sehingga Per dan orang tuanya putus komunikasi. Tapi Per tidak tinggal diam. Dia kemudian menggugat ayahnya ke pengadilan karena telah menaikkan harga lahan pertanian tersebut. Per menyerahkan bukti dokumen perjanjian yang ditandatangani ayahnya yang telah menyetujui harga yang telah mereka sepakati bersama. Namun kemudian ketahuan Per telah memalsukan tanda tangan ayahnya di dokumen tersebut sehingga gugatannya pun gugur. Kemarahan Per semakin menjadi-jadi, terlebih ketika kemudian dia mengetahui Anne berencana membagi lahan pertanian itu menjadi beberapa bagian dan menawarkannya kepada developer. Per tidak punya pilihan. Dia ingin lahan tersebut secepatnya jadi miliknya. Satu-satunya cara adalah dengan membantai seluruh keluarganya. Demikianlah dugaan polisi tentang motif Per menghabisi kakak dan kedua orang tuanya. Namun Per dan istrinya Veronica membantah melakukan pembunuhan itu. Tapi polisi tidak percaya. Ditambah lagi dengan informasi mantan pacar Veronica yang mengatakan Veronica yang berusia 18 tahun lebih muda dari Per tidak pernah mencintai Per. Dia menikahi Per karena tahu Per akan mewarisi lahan pertanian mahal luas. Polisi masih melanjutkan investigasi dan beberapa hari kemudian mendapat laporan dari tetangga yang mendengar suara tembakan di hutan di dekat lahan pertanian keluarga Orderud. Polisi menemukan seorang wanita bernama Christine Kirkemo yang sedang latihan menembak. Christine ternyata adik tiri Veronica, istri Per. Ketika diinterogasi perihal pembunuhan keluarga Orderud, Christine gugup dan menyampaikan keterangan berbelit-belit. Mengapa? Apakah dia menyembunyikan sesuatu? Polisi menggeledah kediaman Christine yang tinggal bersama pacarnya Lars. Polisi menemukan obat-obatan terlarang, bahan peledak, dan beberapa senpi, termasuk pistol kaliber 22, seperti yang dipakai membunuh para korban. Lars juga memiliki pistol kaliber 38. Tapi setelah dites, pistol tersebut bukan senjata pembunuh, meski ukuran pelurunya sama dengan peluru yang dipakai membunuh korban. Christine mengaku dirinya membeli 2 pistol yang diberikannya kepada Per dan Veronica pada Desember 98. Dia juga pernah mendengar Per dan Veronica merencanakan pembunuhan Christian dan Marie serta Anne dan suaminya Olaf. Atas pengakuan tersebut, polisi meringkus Christine dan pacarnya Lars. Dan berdasarkan pengakuan Christine pula, polisi meringkus Per dan Veronica. Kasus dibawa ke pengadilan. Jaksa penuntut mengatakan dalang yang merencanakan pembunuhan adalah Per dan istrinya Veronica, sedangkan Christine turut membantu. Ketiganya divonis 21 tahun penjara, sedangkan Lars hanya didakwa kepemilikan senpi ilegal. Dirinya tidak terlibat pembunuhan.
vonis 2,5 tahun penjara. Tapi persidangan tidak bisa membuktikan siapa yang sebenarnya menembak ketiga korban. Apakah Per, Veronica, atau Christine? Para terdakwa kemudian banding. Hukuman Per dan Victoria tetap, sedangkan hukuman Christine dikurangi jadi 16 tahun. Sedangkan hukuman Lars yang kemudian terbukti terlibat pembunuhan bertambah menjadi 18 tahun. Sebagian orang percaya Per otak di balik pembunuhan. Namun ada pula teori yang mengatakan para pelaku tidak bersalah sebab bukti-bukti forensik minim. Senjata pembunuh tidak ditemukan dan penangkapan Per serta Veronica hanya semata-mata berdasarkan pengakuan Christine. Ada teori yang mengatakan Anne dan Olaf diduga merupakan petugas intelijen Norwegia dan Olaf mati diracun, bukan karena kanker. Seharusnya polisi melakukan investigasi kemungkinan mereka dibunuh sehubungan dengan tugas tersebut, tapi polisi mengatakan hal itu tidak relevan. Ada dugaan pembunuhan Anne dilakukan orang-orang tertentu yang kemudian menjadikan Per CS sebagai kambing hitam. Karena mendapat keringanan hukuman, setelah menjalani 15 tahun penjara, Per akhirnya dibebaskan. Pelaku lainnya, Veronica, Christine, dan Lars juga sudah bebas. Mereka tetap menyatakan diri mereka tidak bersalah. Per yang dilarang pengadilan mewarisi lahan pertanian orang tuanya, awalnya hanya bisa gigit jari ketika lahan itu jatuh ke tangan keluarga dari pihak ayahnya. Namun kemudian Per berpikir, jika dia tidak bisa mewarisi lahan itu, maka dia akan membelinya. Dia pun meminjam uang dari bank dan membeli seluruh lahan. Kini Per kembali tinggal di lahan pertanian idamannya tersebut. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.